الصلاة لا إله إلا الله. Sekali lagi kami umumkan, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, kami mohon untuk seluruh jamaah tetap berada di tempat untuk mendengarkan rukun yang kedua, yaitu khutbah, insyaallah. Terima kasih. Nogmaals willen wij u herinneren dat na het Eid al-Adha gebed wordt de khutbah gegeven en wij verzoeken u vriendelijk om na het gebed dus gelijk nog stil te gaan zitten en aandachtig te gaan luisteren naar de twee preken die uitgegeven zal worden, inshallah. Tata cara untuk melakukan sholat Idul dua rakaat, ya, 2 rakaat. Dia usul sunnat al-Eid al-Adha rak'ataini ya mahmuman lillahi ta'ala. Yusalli sunnat al-Eid al-Adha rak'ataini mahmuman lillahi ta'ala. Terusan rakaat pertama cuma 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca 7 kali takbir, terus takbir mutasabah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, 2 kali insyaallah. فمن تبعني فإن
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المبصرة بتقوى الله تعالى وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kenikmatan yang luar biasa. Hari ini kita bisa menjalankan Idul Adha dengan baik, dengan sehat, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kita mau menghitung kenikmatan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Tugas kita memang bukan untuk menghitung kenikmatan Allah. Tugas kita adalah untuk mensyukurinya.
Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 10 Zulhijjah seluruh umat muslim di dunia melaksanakan Idul Adha, melaksanakan kurban. Hari sebelumnya tanggal 9 Zulhijjah seluruh umat muslim melakukan wukuf di Arafah bagi yang melaksanakan haji. Semoga doa-doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak melaksanakan haji, ikut serta dengan melaksanakan puasa Arafah. Semoga puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah, di hari kurban ini tentu ingatan kita dibawa jauh kepada peristiwa yang sangat-sangat lampau. Kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Sayyidatina Hajar alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Cerita tentang pengorbanan, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada segalanya, meskipun itu kendati pun itu adalah anaknya sendiri. Oleh karena itu Al-Quran secara tegas menerangkan kepada kita, selain kita ini beruswah mengambil teladan dari Nabi Muhammad SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kita juga beruswah mengambil teladan itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh bagi kalian uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Uswah itu disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim memang pantas, memang layak menjadi uswah, memang layak menjadi teladan bagi kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran yang berharga dari Nabi Ibrahim salah satunya adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim punya anak kecil. Lahir ketika beliau usianya sudah tidak lagi muda, sudah tua, sudah sepuh beliau. Kita bisa membayangkan orang yang diberikan oleh Allah keturunan ketika usianya sudah tidak lagi muda, tentu cintanya kepada anaknya juga luar biasa besarnya. Tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak beserta istrinya Hajar diperintahkan untuk berjalan ke timur dari Mesir, berjalan dari tanah yang sangat subur di Mesir menuju tanah di timur yang sangat-sangat tandus. Ghairi rizar'in inda baitikal muharram. Tanah yang tidak ada airnya di situ. Tanah yang tidak ada tanamannya di situ. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri dan anaknya yang masih balita, masih disusui oleh ibunya. Modal utama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah iman dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kebaikan di setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, di setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menerima perintah itu. Beliau meninggalkan istrinya, meninggalkan istri dan anaknya tanpa berkata sepatah kata pun. Karena tentu bisa kita bayangkan kesulitan bagi seorang suami adalah membawa anak dan istrinya dalam cobaan yang sangat-sangat besar.
Nabi Ibrahim hanya berbalik, melangkah kembali menuju Mesir. Istrinya mengikuti. Tapi Ibrahim sama sekali tidak menoleh. Bukan karena Ibrahim ragu kepada perintah Allah, tetapi Ibrahim takut pandangan mata istri dan anaknya akan sangat melukai hatinya. Tapi beruntung, karena istri Nabi Ibrahim, Sayyidatina Hajar, juga memiliki sikap yang sama. Hajar, beliau berkata, jika ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yudayyi'u ibadallah. Maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-Nya. Husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepada diriku. Dalam segala kenikmatan, dalam segala ujian, modal seorang muslim utama yang terbesar di antaranya adalah husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua diberikan oleh istri Nabi Ibrahim, Sayyidatina Hajar alaihissalam. Beliau datang ke tanah yang sangat tandus, dibekali oleh suaminya sekantong air dan satu kantong kurma yang mungkin segera habis. Sementara anak masih menyusui. 1-2 hari ibunya masih mendapatkan asupan makanan, masih bisa menyusui. Tapi kemudian ibunya tidak lagi mendapatkan asupan apapun. Susu ibunya pun kering, Ismail kecil pun mulai keras. Di tengah badan pasir yang harapan untuk mendapatkan makanan dan minuman rasanya seperti mustahil. Tapi Hajar tetap berusaha. Dia naiki padang sofa, dia naiki padang marwah. Siapa tahu ada kafilah datang, siapa tahu ada air di sana. Yang penting berusaha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah cobaan apapun, sebelum kita benar-benar bertawakal, usaha mencari rezeki yang halal, usaha untuk mencari kesembuhan bagi yang sedang sakit, usaha untuk menghindari diri dari keburukan sebelum kita benar-benar bertawakal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dicontohkan dengan baik oleh Sayyidatina Hajar alaihissalam. Dia tidak serta-merta pasrah. Dia kemudian naik padang sofa, naik ke padang marwah, kembali hingga bukan, dan kemudian diperingati oleh setiap muslim saat haji dan umrah. Laksanakan as-sa'yu baina as-safa wal marwah. Dan jemaah yang dirahmati Allah, terkadang rezeki itu, ketika kita berusaha, rezeki itu tidak datang dari apa yang kita usahakan, apa yang kita harapkan, tetapi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, min haitsu la yahtasib. Rezeki itu yang dicari oleh Sayyidatina Hajar justru datang dekat dengan anaknya Ismail yang sedang ditinggalkan. Datanglah air Zamzam. Jemaah, oleh karena itu dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, memberikan nasihat, memberikan ilmu. Lalu para sahabat melihat di ujung sana ada seorang pemuda di atas bukit. Pemuda itu terlihat gagah, giat dalam bekerja, sangat bulat dalam bekerja. Kemudian sahabat berkata, alangkah gagah dan tingginya pemuda itu. Seandainya kegagahan itu, kegigihan itu dipakainya di fisabilillah, dipakainya dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, apakah fisabilillah itu hanya bagi orang-orang yang mampu dan berat? Udah batalin. Alhamdulillah, terima kasih, barokah nih. Barang siapa yang keluar, Aku juga anak kecil. bekerja, berusaha, mencari rezeki, mencari
nafkah yang halal untuk mencukupi keluarganya, bahwa fisabilillah atau Rasulullah Halo. dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Halo. Mana kharaja Ibu. Udah Adi, Bapak Edi. Gimana? Nyembelih apa hari ini? Nyembelih apa? Nyembelih apa? Kambing? Apa kabar? Hah? Iya. Terima kasih. Masa nggak tahu? Oh, iya. Itu yang di pojok juga. Ya di tengah. Iya, makasih. Udah kemana aja? Kerasa ya Bu di sini ya? Masak terus saya lihat. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga yang diberikan oleh keluarga ini adalah berkorban. Ketika Ismail masih balita, Nabi Ibrahim alaihissalam membawanya kepada hasil yang sangat tangguh, bighairi zar', yang menurut ukuran orang. Assalamualaikum. Selamat hari raya Idul Adha. Jadi berita yang Allah berikan, Nabi Ibrahim telah berkorban yang luar biasa. Kemudian setelah anaknya mulai bisa Foto, mau difoto ya. Lihat sini dong. Ape. Ini dia Ibu Raya Idul Fitri. Ya. Alhamdulillah baik-baik. Dewasa datang perintah Allah yang lain, Ibrahim yakin perintah Allah ini datang dari Allah. Tapi persoalan ini perintah Allah. Sip. Tapi bagaimana menyampaikan kepada putranya? Barangkali tidak akan diterima oleh Jempol siapa? karena anak muda ini The best. ditawari Pak Wahyu. Oh. Pak Wahyu the best. tetapi Ibrahim melakukan itu. Ibrahim memilih untuk berkata Salam. Minal aidin wal Ya, faizin. sama-sama. Selamat Idul Adha. aku Gimana? melihat dalam mimpiku aku Umrohnya gimana? maka Menyenangkan. Menyenangkan ya. Insyaallah. Insya Allah saya nyusul. Iya. Amin. pengorbanan yang sangat luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama-sama ya. Jemaah yang dirahmati Allah, jika kita melihat segala sesuatu yang besar, segala keberhasilan di dunia ini, yakin di belakangnya ada pengorbanan yang luar biasa. Kalau Islam hari ini sampai ke tanah Eropa, hari ini sampai di Belanda, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan Idul Adha dengan baik, dengan khusyuk dan hikmat, yakin di belakangnya ada pengorbanan, ada perjuangan yang luar biasa. Ya Bu. Waalaikumsalam. Minal aidin Bapak Edi. Tidak ada satu hasil yang besar apapun itu Mana tanpa Pak Ed? pengorbanan, dan itu telah dicontohkan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum, mana? Allahu Akbar. Mana sarapannya? Kemudian pelajaran yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh ibunya Sayyidatuna Hajar. Pendidikan yang diberikan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Ismail tumbuh menjadi figur dan pribadi yang sangat luar biasa. Nilai pendidikan melebihi segala-galanya. Anak itu Nabi Ismail alaihissalam ketika ditawari oleh ayahnya, "Inni ara fil manami an adbahu." Jawaban anak itu luar biasa. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah aku akan bersabar. Anak remaja itu sudah mengerti tentang pengorbanan. Anak itu sudah mengerti tentang bagaimana dia harus bersabar. Anak itu sudah mengerti ini adalah perintah Allah yang harus ditaati.
Maka di Idul Adha kali ini kita butuh pendidikan. Di tengah hiruk pikuk dan gemerlap kesenangan dunia, kita diingatkan kembali dalam momen yang suci ini untuk menyampaikan pesan betapa pentingnya pendidikan kepada generasi selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di hari penuh keberkahan ini penuh dengan syukur, mari kita juga tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah menghadapi ujian yang besar di Palestina. Kita doakan agar mereka senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segera ada solusi untuk mengakhiri konflik yang sudah merenggut ribuan nyawa. Perempuan, anak kecil, anak-anak yang baru lahir yang tidak berdosa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum min 'ibadihi shalihin. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa zajar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي عليها معادنا. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا طاهرة قلوبا تقية، أن ترزقنا حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة توصلنا إلى جنتك وإلى مغفرتك. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم ارزقنا الصبر والثبات على الحق. اللهم ارزقنا الصبر والثبات على الحق. اللهم ارزقنا الصبر والثبات على الحق. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر من نصر الدين وانصر عبادك في فلسطين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterjemah Ustaz Suparmi Santoso.